Tapi yang paling utama itu doa, terutama doa saya di tanah suci itu yang saya panjatkan. Semoga bapak saya segera diberi hidayah. Masya Allah. Tiba-tiba bapak hampirin kita, bilang, saya pengen syahadat, saya pengen masuk Islam. Masya Allah. Belum selesai tadi ya, kita belum cerita pengalaman umrah. Oh iya, umroh. Bagaimana ceritanya umroh itu? Setelah saya jadi di situ mulai dapat kontaknya Kohani karena saya harus ngurus paspor dan lain sebagainya. Mungkin karena kesibukan Kohani juga, saya diberi nomor si Fulana itu tadi langsung yang memberikan umroh gratis ke Kohani dan pada akhirnya turun ke saya. Nah itu mulai saya tanya-tanyakan bagaimana prosesnya setelah Siapa ini. nama Saya harus perempuan bagaimana? tadi itu yang memberikan umroh? Lupa. Masih ingat betul tapi tidak usah saya sebutkan siapa Apa namanya. ya? Oke. Oke. Nah itu akhirnya mulai kontak-kontakan. Saya tanya bagaimana prosesnya setelah ini. Terus pada akhirnya ternyata si Fulana ini jalan-jalan ke Jogja. Jalan-jalan ke Jogja, hubungi saya. Mas Naryo di mana? Oh saya di Jogja Bu. Oh iya betul. Jenengan di Jogja. Ini kebetulan saya pas di Jogja. Kita bisa ketemu nggak Mas, kita ngobrol-ngobrol. Nggak apa-apa, dengan senang hati. Akhirnya si Fulana ini hampiri saya di lokasi saya, diajak jalan-jalan dan di situ saya pertama kali ketemu si Fulana dan masya Allah cantik. Dandanannya syar'i, jilbab panjang. Bayangkan keturunan Manado Arab, masya Allah cantik sekali. Manado dan Arab. Ya. Ternyata di Jogja itu 3 hari, jadi saya harus nemeni Fulana itu tadi. Bahkan saya dikenalkan calon jamaah umroh dan hajinya yang lewat travelnya Fulana itu tadi. Sudah singkat cerita, mau ngasih saya rumah untuk usaha dan mau dimodali. Masya Allah. Di situ kok kok baik banget ini orang. Iya. Kalau Mas Naryo ragu mau untuk usaha apa atau mau bikin kantor mualaf center atau bagaimana? Kalau gitu, kalau memang untuk kantor mualaf center, saya kenalkan teman saya saja Bu. Iya. Saya kenalkan pengurusnya, saya teleponkan Mas Amru. Mualaf Center Yogyakarta. Ya, akhirnya ketemu di salah satu kafe kecil lah. Situ kita ngopi, saya kenalkan sama Mas Amru. Dan bahkan malah nawari beberapa sawah yang akan diwakafkan. Sampai kita survei ke daerah Bantul. Bareng-bareng itu. Bantul. Bantul ya, Yogyakarta ya. Beliau punya sawah di situ, si Fulana itu. Apa? Punya sawah di Jogja. Ternyata sawahnya itu sawah-sawah calon jamaah umroh dan hajinya itu. Masya Allah. Udah pada akhirnya di hari ketiga itu pas bertepatan dengan keberangkatan saya ke Jakarta, yang jadwalnya akan manasik persiapan untuk umroh pelatihan ya. Saya ditawari untuk bareng, karena di Jogja itu pakai mobil sendiri. Maksudnya saya ditawari bareng, ikut mobilnya beliau. Mas Naryo ikut mobil saya aja. Oh nggak usah Bu, takut merepotkan. Kebetulan saya juga sudah beli tiket kereta. Kalau nanti saya ikut jenengan, tiket saya mubazir. Jadi saya naik kereta saja. Oh ya sudah kalau begitu.
Kalau begitu kopernya Mas Naryo dan barang-barangnya saja dititipkan mobil saya. Jadi Mas Naryo nggak berat bawa barang. Mas Naryo naik kereta orang saja. Oh ya sudah nggak apa-apa Bu. Nah, nanti kan ketemu di Jakarta, barangnya Mas Naryo diambil di Jakarta. Ya. Sampai di Jakarta ketemu sama si Fulana, saya ditawari tinggal di apartemen di daerah Jakarta Selatan, Kebagusan City. Dan saya diberi amanah di situ. Mas Naryo jangan bilang siapa-siapa kalau Mas Naryo tinggal di apartemen. Maksudnya di apartemennya si Fulana. Selama manasik? Iya, selama saya tinggal di Jakarta. Di Jakarta kan tujuan untuk manasik ya? Iya. Kenapa harus Jakarta? Kenapa bukan di Jogja manasiknya? Karena travelnya di sana, nggak tahu. Oke, kantor pusat. Saya hanya diarahkan di sana, jadi saya ngikut karena belum pernah umroh juga kan, jadi umroh perdana. Nah itu setelah itu sambung ke jangan bilang siapa-siapa. Jangan bilang siapa-siapa, termasuk Kohani. Yaitu tadi takut menimbulkan fitnah. Oh baik, ya saya jaga amanah itu. Bukan saya berbohong sama Kohani, enggak. Ya cuman apa ya, waktu itu jadi berbohongnya karena Kohani pengen ketemu saya ngajak ketemunya di jalan. Nginep di mana Mas? Di rumah teman. Kebetulan memang saya waktu itu pas sama temen hapus tato. Saya juga pernah hapus tato juga di Jakarta. Yang mana? Tato yang mana? Di punggung belakang gambar salib. Berarti full di dalam badan ini full. Ini dulu rencana saya full sampai leher sampai kaki semua full penuh. Tapi baru sampai sini alhamdulillah dapat hidayah. Dan sudah cukup. Di belakang ada tato salib. Ya. Tato salibnya mentato saat sebelum Islam atau sebelum Islam? Sebelum Islam. Masih Islam. Jadi berarti depan ini sekolah juga ada. Ya. Belakang, depan ada. Ya. Depan gambar apa kira-kira? Gambar tanaman lah, tumbuh-tumbuhan. Gambar tanaman. Baik. Jadi lucu juga ya, full badan tato semua. Baik, nanti kita bicara tato. Kita lanjut ke yang tadi sama Kohani janjian. Ya jadi saya nggak bilang kalau di Kebagusan City itu. Ya udah. Sampai akhirnya nggak ada kejelasan kapan berangkatnya, mulai di sini mundur terus. Dan waktu keberangkatan saya itu yang manasik itu sempat dipersulit karena harus tes biometrik juga, tes retina mata dan sidik jari. Nah itu antrinya lama karena mesinnya itu hanya ada di Jakarta dan Surabaya. Sementara itu satu Indonesia jamaah itu ngumpul jadi satu di situ. Nah pas antri itu saya ketemu sama salah satu personilnya Nisa Sabian. Saya disamperin, didatangin, ditanya sama Owan namanya. Mas Naryo umroh kena berapa? Alhamdulillah saya dapat umroh gratis. Loh, kok bisa ceritanya gimana? Ya dari Kohani. Oh, saya kenal sama Kohani. Kita pernah jadi relawan bareng waktu gempa Palu. Terus Owan bilang, kok saya ragu ya tentang keberangkatan kita umroh. Coba Mas Naryo tanyakan ke Kohani. Bagaimana tentang keberangkatan kita? Oh ya, besok kalau ketemu saya sampaikan. Tapi saya nggak mikir ke sana. Saya mikirnya tetap si Fulana ini tetap orang baik. Pokoknya saya nggak mikir kalau misalnya ini memang Allah izinkan saya tetap berangkat. Kalau Allah belum diizinkan ya bagaimanapun nggak bisa sampai sana. Akhirnya saya buat santai aja lah itu. Akhirnya saya jalan-jalan ke Bogor. Saya foto sama teman-teman saya. Saya posting di Facebook. Itu tanggal 28. Terus saya ditelepon sama Mas Amru. Loh Mas Naryo, kan harusnya saya berangkat tanggal 26. Tapi tanggal 28 saya masih jalan-jalan.
Loh Mas Naryo kok belum berangkat? Heeh. Nggak tahu Mas, saya mau berangkat kapan ini, nggak ada kepastian. Heeh. Mundur-mundur terus setiap saya tanya. Heeh. Besok dan nggak ada kepastian. Sampai bosen saya nanya. Ya sudah Mas, gini aja. Mas Naryo, apa yang Mas Naryo alami dari di Jogja sampai di Jakarta, sampaikan ke Kohani. Karena Mas Naryo umroh juga dari Kohani. Mungkin bisa langsung ditanyakan ke Kohani. Jujur saja, nggak apa-apa, insya Allah Kohani nggak marah. Akhirnya Kohani saya telepon. Terus amanah yang tadinya saya jaga rapi, benar-benar saya jaga, akhirnya karena pesan Mas Amru juga harus saya sampaikan ke Kohani. Kok saya bukannya berbohong atau bagaimana, cuman saya dapat amanah seperti ini. Sebenarnya si Fulana itu sudah ketemu saya jauh-jauh hari waktu di Jogja, dan itu tidak boleh diceritakan siapapun termasuk Kohani. Dan sebenarnya di Jakarta ini saya tinggal di apartemen. Kok aneh ya orang ini. Akhirnya dilacak sama Kohani. Dilacak. Rumahnya mewah dan beberapa bulan lagi habis, ternyata hanya kontrakan. Mobilnya ada 4 mobil mewah semua. Masya Allah. Itu rentalan semua. Masya Allah. Dan kantornya pun tidak ada. Tidak punya kantor travel itu. Jadi kemana-mana hanya bawa spanduk dengan nama itu tadi, nama travel itu tadi. Sementara itu travelnya bodong. Dan yang menghebohkan suaminya 6. Allah. Suaminya 6. Dan pernah terlibat kasus yang sama di tahun 2014. Masuk penjara 8 bulan. Karena penipuan. Penipuan di bidang umroh. Iya. Ya, akhirnya saya pernah itu tadi dijanjikan hapus umroh gratis plus dapat mesin tato, mesin hapus tato sekaligus pelatihannya. Jadi saya dilatih di Jakarta itu sama Kohani, sama tim gerak bareng namanya. Oh, gerak bareng ya, ya. Mas Zaki. Ya betul. Itu ada Berani Hijrah Baik khusus hapus tato. Saya pelatihan di sana. Setelah tadi nggak berangkat tadi. Iya. Nah, terus karena Kohani semua udah ketahuan kedoknya apa namanya? Yang ketahuan bukan Kohani, kedoknya si Fulana tadi. Setelah Kohani mengetahui kedoknya si Fulana tadi. Akhirnya saya ditarik, Mas Naryo keluar dari apartemen itu. Akhirnya saya tinggal di base campnya BHB, Berani Hijrah Baik itu tadi, gerak bareng itu tadi, temannya Ustadz Zaki. Tapi tetap komunikasi dengan si Fulana? Sudah enggak, saya sudah diancam di si Fulana itu merintahkan preman-preman Jakarta untuk memburu Njenengan? Ya, kurang lebih seperti itu. Karena Njenengan menyampaikan apa? Karena saya membongkar ini tadi aibnya ini tadi, yang ternyata yang ditipu bukan hanya saya. Umat Islam yang tertipu itu sudah kerugian 3M waktu itu. Allah. Ya, sebenarnya bukan saya yang buka aib itu, Allah yang bongkar. Yang bukakan aib si Fulana itu tadi Allah, dan saya hanya sebagai perantara untuk minta bantuan dari Kohani. Seperti itu. Akhirnya saya disuruh Kohani nginep dulu di base campnya gerak bareng itu. Mau pulang juga nggak boleh, sementara saya sudah terlalu lama di Jakarta karena tertunda terus kapan keberangkatannya. Akhirnya saya diam-diam, HP saya matikan, saya keluar saya itu ternyata ke stasiun. Saya pulang ke Jogja. Pertengahan perjalanan, HP saya nyalakan, Kohani telepon. Mas Naryo di mana? Saya pulang kok. Maaf kok, ini sudah terlalu lama. Ya sudah, kalau maunya Mas Naryo harus pulang nggak apa-apa. Tapi masalah umroh ini saya tetap bertanggung jawab. Kata Kohani. Iya, namanya orang. Ya. Nah, maksudnya Kohani, saya suruh lewat
travelnya Solo yang dulu Kohani pernah berangkat dulu. Ya, saya tahu namanya Bu Karisma. Ya, Bu Karisma. Karisma Travel namanya. Ya, Karisma Travel. Nama ibunya saya lupa. Saya dulu pernah kenal. Ya. Itu beliau yang ngurusi mualaf center di sana. Oh, Masya Allah. Nah, akhirnya saya diantar Mas Amru sampai Jogja. Mau diantar Mas Amru ke Solo sampai Klaten itu. Kurang setengah perjalanan lagi, Kohani telepon. Mas Aryo di mana? Saya jalan kok. Ini baru sampai Klaten. Mau ke Solo itu? Iya. Balik Mas, balik kanan. Mas Aryo pulang saja ke Jogja. Gimana kok? Berarti umrohnya nggak usah diurus. Enggak, ini sudah ada hamba Allah yang registrasi. Mas Naryo sudah dibayar lunas lewat komunitas Garasi Hijrah Gerak Bareng itu tadi. Jadi komunitasnya Bang Zaki, Ustadz Ahmad Zaki Ali itu tadi memikirkan saya juga ternyata. Iya, harus. Oh, berarti gerak bareng cepet itu ya. Untuk dan di situ sudah ada hamba Allah yang datang ke base camp itu dan tanda tangan lunas untuk keberangkatan saya di situ. Jadi yang tadinya saya berangkat Desember 2018 diganti mundur 2 bulan, saya berangkatnya Februari 2019. Tapi umrohnya sudah lunas ya. Cuman waktunya itu ada. Jadi ujiannya ya kalau seperti apa ujian umrohnya ya mungkin di situ diminta Allah membongkar aib yang merugikan umat Islam. Sekarang masih aktif beliau yang si Fulana ini? Sudah sempat tertangkap juga. Tertangkapnya malah sempat lama itu prosesnya. Tertangkapnya ya setelah bapak meninggal beberapa hari itu, Kohani ngabari kalau si Fulana sudah di penjara. Ini unexpected loh. Saya tadi dapat cerita ini seperti sinetron ya. Saya lihat tadi. Saya awalnya husnudzon sekali ya. Saya luar biasa sangat gembira sekali mendengar ada seorang wanita Fulana ini menawarkan Kohani gratis umroh lalu diberikan kepada panjenengan. Saya mikir, wah ini luar biasa ini. Dengan saya menceritakan ciri-ciri fisiknya yang Masya Allah syar'i dan cantik itu ya. Ngomongnya lembut. Setelah sampai Jogja, sebelum saya dapat ganti bulan Februari, saya sempat bingung kalau saya pulang. Wah ini banyak pertanyaan dari lingkungan sekitar saya. Loh kok Naryo nggak jadi umroh? Apalagi orang-orang yang bukan Islam pasti akan menertawakan. Malu. Iya. Bukan hanya mereka menertawakan, tapi rasa malu yang diderita oleh Mas Naryo ini luar biasa. Iya. Akhirnya saya nggak pulang ke rumah waktu itu. Saya pulang ke rumah mertua. Saya numpang sekitar 1-2 minggu lah. Untuk menanggung rasa malu itu ya. Iya, sambil berpikir apa yang harus saya lakukan di Jogja ini setelah saya batal umroh. Di situ saya merenung, saya teringat salah satu orang Bantul yang jadi daftar ikut jamaah umroh dan hajinya si Fulana ini tadi. Akhirnya saya datang, ibu-ibu ahwat ya. Masya Allah ternyata beliau mualaf juga, pengusaha bebek bakar terkenal di Bantul dan buka cabang sekarang namanya catering Muslim. Saya datang ke. Itu yang memberikan umroh? Enggak, yang calon korbannya dan akhirnya menjadi korban. Calon korban. Iya. Dan menjadi korban. Iya. Oh. Kan sempat dikenalkan waktu jalan-jalan 3 hari di Jogja tadi saya cerita. Iya betul yang sawah tadi juga. Iya, itu. Saya kok kepikiran ibu ini. Saya datangi. Assalamualaikum Bu. Kan masih ingat saya kan karena baru beberapa minggu yang lalu saya dikenalkan. Oh Mas, Masya Allah, sudah pulang umroh? Saya ditanya seperti itu. Belum Bu, saya belum jadi berangkat umroh. Loh kenapa? Bu, sebenarnya kita itu ditipu Bu. Saya ditipu. Jenengan juga kemungkinan bisa ditipu. Stop. Jangan bawa fitnah ke rumah saya. Masya Allah.
kalau kamu punya masalah dengan si fulana, selesaikan dengan si fulana. Jangan hasut saya. Oh, malah memarahi panjenengan ya? Iya, karena begini. Karena si fulana itu dirasa omongannya lembut, halus, cantik, dengan sopan santunnya, ya kan. Sementara saya dipandang dengan penampilan yang seperti ini. Iya. Jangan-jangan kamu yang akan menipu saya. Iya. Oh, begini saja Bu, saya minta waktunya. Izinkan saya manggil teman-teman saya untuk membantu menjelaskan kepada panjenengan. Siapa teman-teman kamu? Teman-teman saya dari Mu'alaf Center Yogyakarta yang setidaknya tahu persis siapa si fulana dan siapa saya. Nah terus saya telepon Mas Amru, Mas ini ada calon korban dari si fulana. Ini sudah saya coba ceritakan tapi sepertinya kurang percaya. Akhirnya ada Mas Amru, Mas Doni ikut datang ke sana, dibantu menjelaskan. Masih juga ragu tentang apa yang kita ceritakan sebenarnya. Akhirnya Mas Amru video call Kohani. Kohani, ini ada korbannya si fulana, tolong dijelaskan seperti apa kedok penipuannya. Yaitu tadi, ini siapa ini? Ini Kohani dari Mu'alaf Center. Beliau ada dijelaskan sama Kohani itu tadi. Iya Bu, sebenarnya jenengan tertipu. Ini korbannya sudah ada datanya, semua sudah lapor di Polda Metro Jaya. Kerugiannya itu diperkirakan 3M, bahkan bisa sampai lebih. Ya di situ mulai percaya, baru istighfar dan menangis. Astagfirullah, saya sudah transfer 300 juta. Allah, untuk awalnya setahu saya ibu ini memberangkatkan 5 orang gratis. Karyawan juga? Bukan, hafiz Quran, terus takmir masjid, terus anak yatim atau apa gitu. Pokoknya 5 orang. Dan kenapa bisa sampai seperti itu jumlahnya, sebanyak itu? Ternyata ibu-ibu pengajian di teman-teman pengajiannya itu titip sama ibu ini. Jadi ada beberapa orang itu dijadikan satu, ngumpul di ibu ini. Titip untuk memberangkatkan umroh para hafiz Quran dan pengurus masjid. Enggak, titip sama nama-nama itu tadi, teman-teman pengajiannya ibu itu titip tadi. Nama-nama maksudnya gimana? Teman-teman pengajiannya, ya? Yang maksudnya titip bayarnya ke ibu ini. Oh iya. Daftar. Iya. Ibu ini sudah membiayai 5 orang. Terus teman-temannya itu tadi titip mau berangkat umroh sekalian, tapi bayarnya lewat ibu itu tadi. Berarti ibu ini menanggung kerugian ya? Iya, dan alhamdulillah kedatangan kami menyelamatkan uang ibu itu 250 juta. Kalau itu terlambat, ibu itu bagaimana ceritanya? Mau transfer lagi? Iya, mau transfer lagi, melunasi kurang 250 juta. Alhamdulillah kedatangan kami setidaknya sudah nyemplung 300, enggak kembali. Iya. 250 alhamdulillah terselamatkan. Dan beliau harus menanggung 300 tadi. Karena kan kalau tidak ditanggung, tidak di cover, malu kan? Iya. Sudah janji mau mengumrohkan hafiz Quran, para takmir masjid kan begitu kan? Iya. Itu. Dan memang penipuan di bidang umroh ini banyak ya, memang ya. Banyak. Jadi jangan tertipu oleh wajah ya. Jadi kesimpulan, jangan tertipu oleh wajah dan penampilan dan harta ya. Harta.
sudah sering saya sampaikan juga ke teman-teman. Maksudnya mungkin tato di sini masih dianggap kriminal ya. Kalau di Jogja atau di mana sudah mungkin biasa. Di Surabaya, di Kota Malang atau dimanapun di Jawa Timur ini, itu tato dianggap aib. Ya. Tato dianggap aib karena satu dianggap orang tidak baik, ya. Dua dianggap kriminal, atau tiga dianggap mantan narapidana, residivis ya. Atau begini, bahkan kalau di Surabaya senakal-nakalnya anak ya. Kalau sudah tatoan itu sudah nakal ya, sudah nakal di Surabaya itu. Senakal-nakalnya orang nakal ya, tatoan di Surabaya itu dianggap nakal. Itu kalau sudah tatoan di wajah itu sudah dianggap, mohon maaf, bodoh. Dianggap sangat bodoh sekali. Kenapa kok mau tatoan di wajah, kan begitu. Dan itu aibnya sudah di atas rata-rata itu. Contoh ada anak di Surabaya ya, di ex lokalisasi Doli itu tidur karena dicekoki miras ya. Dicekoki miras sama teman-temannya yang tatoan itu. Setelah dia tertidur mabuk, ditato wajahnya kan tidak sadar. Sadar. Setelah begitu sadar, wajahnya ada tatonya gitu kan di sini, cuma di sini aja dikit. Waduh, itu aibnya luar biasa. Dia sama temannya dibully habis-habisan. Kamu itu mohon maaf ya, kok gobloknya di mana, otaknya di mana kok mau ditato di wajah, padahal dia kan tidak sadar, kan begitu. Ini nih di Jawa Timur mayoritas tato itu aib, tidak baik ya, gitu. Tapi disimpulkan dari cerita saya tadi bisa dibedakan, maksudnya antara saya yang bertato disandingkan dengan seorang yang dipandang soleha, ternyata merugikan. Ya. Jadi kepada seluruh pemirsa yang kami muliakan, mohon untuk tidak tertipu oleh wajah ya. Jadi wajah boleh bagus ya, boleh cantik ataupun tampan dengan harta yang melimpah ya, rumahnya besar, kemudian mobilnya banyak. Ternyata rumahnya ngontrak, ya. Rumahnya mewah kan ya, punya apartemen dan lain sebagainya. Ternyata ngontrak semua dan mobilnya ternyata rent car semua, kan begitu. Jadi seperti Mas Naryo ini, ternyata wajahnya ada tatonya itu seperti preman, tapi secara hati teletabis, kan begitu kan. Itu. Sekarang kita akan bicara ini karena kita sudah terlanjur terjerumus di pembahasan tato ya. Kita akan bicara tentang tato ya, tato. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa di Jawa Timur ini bahwa tato ini kan termasuk aib kan ya. Aib yang tidak baik, kurang bagus. Tetapi begitu saya ke Yogyakarta, saya diajak jalan-jalan sama kawan-kawannya di Mall Center Yogyakarta. Saya lihat loh, kok banyak yang bertato begitu kan. Mas Doni barang itu kan punya tato. Saya lihat loh, orang-orang di sini kok tidak seperti orang di Jawa Timur kan. Seperti tato itu ada dari kacamata orang Jogja itu berbeda cara pandangnya. Nah itu bagaimana itu? Mungkin sudah tren ya, sudah gaya hidup. Ada yang sekarang itu biar makin tambah mempesona. Jadi mungkin kalau Ahwat bertato itu kan kacamata orang lain juga beda-beda. Ada yang memandang seksi, ada yang memandang gimana lah. Tapi kalau saya dulu bertato bukan kriminal atau apa, karena saya juga tidak ada catatan hitam di kepolisian, alhamdulillah. Cuman waktu itu saya bertato itu karena depresi, masalah yang numpuk-numpuk, sementara lingkungan juga lingkungan teman-teman yang bisa mentato, karena saya juga sekolah di sekolah seni, teman-teman saya juga pakarnya gambar ya. Sekolah seni mana dulu? Seni rupa, SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Kan di situ ada lukis, ada batik, kriya, macam-macam.
Dan satu komplek itu ada musik juga, ada karawitannya juga. Jadi sehingga tato ini merupakan representasi dari ekspresi seni. Ya, sambil pelarian dari masalah itu tadi, depresi. Tapi kan tato ini kan permanen. Barang siapa yang mentato dirinya, maka dia harus sudah rela bahwa itu sudah dicap untuk dirinya seumur hidup. Ya, alhamdulillah Allah mudahkan sekarang. Sekarang sudah mulai muncul mesin hapus tato. Dan yang punya itu rata-rata di organisasi Islami. Dan saya diperbantukan di sana. Alhamdulillah. Jadi bukan asal kita hapus orang bertato biar tatonya hilang, enggak. Kita memfasilitasi untuk teman-teman hijrah. Jadi ada dosa penyesalan karena tato. Bahkan ada yang saya hapus tatonya itu sampai nangis-nangis. Saya pikir kesakitan, ternyata dia takut mati membawa tato. Ya, pokoknya saya pengen bersih sebelum saya meninggal dunia. Masya Allah. Itu dengan syarat setoran Ar-Rahman. Ya. Jadi sebelum proses hapus tato harus ada setoran ya? Ya. Setoran hafalan Ar-Rahman. Tidak harus hafal. Karena panjang ya Ar-Rahman itu, jadi bisa dicicil. Pertama bisa 5-10 ayat. Selanjutnya sambil dicicil sampai hafal. Karena proses hapus tato juga enggak sekali langsung hilang. Beberapa kali. Saya dengar 10 kali ya baru hilang ya. Jadi kurang lebih 10 kalian. Habis hapus dapat 1 bulan balik lagi. 1 bulan balik lagi, kan begitu ya? Ya, sambil proses menghafalkan Ar-Rahman itu. Ada proses dakwah di situ ya. Ya. Kemudian kayak panjenengan ada di situ tertulis Sagita. Nah, berarti itu karena apa? Karena rasa cintanya pada istri atau bagaimana? Awalnya juga biar dapat izin juga. Izin apa? Izin diperbolehkan ditato. Makanya diawali namanya. Nanti sedikit-sedikit nambah lagi. Akhirnya penuh. Istri memperbolehkan waktu itu? Ya nggak memperbolehkan. Tapi kan karena ditato namanya jadi biar tidak terlalu dimarahin. Nggak izin tapi ditato dulu namanya, kemudian ditunjukkan biar marahnya nggak terlalu muntap begitu ya. Masya Allah. Marah nggak pernah sih, istri saya penyabar. Iya. Nggak pernah marah ya. Yang lebih lucu lagi pacar biasanya, bukan istri ya. Nama wanita atau bukan pacar ya, hanya sekedar suka aja, langsung namanya ditatokan di tubuhnya kan begitu. Itu lucu. Bisa hilang ya. Iya, itu lucu kan? Ya. Saya nggak ada. Iya, itu pola pikirnya gimana itu? Kan otomatis belum tentu dia menikah dengan orang itu, dan nanti kalau sudah menikah dengan orang lain, itu wanita cemburu pasti. Setiap hari ada melihat suaminya ada tulisan nama wanita lain kan begitu. Berdasarkan keyakinannya waktu itu. Yakinnya dia kan tetap selamanya sehidup semati dengannya ya kan. Tapi takdir berkata lain. Iya. Ada wanita ada terdampak nggak dengan panjenengan bertatuan gitu? Wanita melihat panjenengan ketakutan atau bagaimana? Ketika wanita orang lain yang memandang panjenengan? Tidak ada. Malah justru mereka bilang tambah keren, tambah maco. Ya seperti kalau laki-laki memandang orang cewek bertato itu seksi, ya mungkin seperti itu. Ada yang bilang begitu ya. Jadi kebanyakan bilang seperti itu. Jarang sih sampai takut gitu. Ada rasa penyesalan nggak bertato gitu banyak full? Penyesalan, makanya sedikit-sedikit juga saya hapus. Dihapus. Ya. Kenapa tidak? Kan gini, kalau kita memutuskan untuk mentato secara permanen, otomatis
ketika namanya permanen ya, ketika itu ingin dirubah, kan ada manusia itu kan ada rasa bosan, ya kan? Ya. Ada rasa bukan selain bosan adalah tidak suka lagi, gitu kan? Ada rasa seperti itu, tidak suka lagi dengan adanya tato di dalam tubuhnya. Otomatis kan itu susah menghapusnya. Kenapa tidak tato yang tidak permanen saja, tato yang temporari misalnya? Itu beberapa bulan kan hilang. Yang cuma 2 minggu, 3 Iya. minggu itu terhapus. Kenapa bukan itu saja? Ya boros mungkin, harus ganti gambar, harus nato ulang kalau hilang mungkin ya. Sementara pengen Iya. bisa dipakai kapan saja, mungkin ada yang seperti itu. Iya. Siapa orang bertato yang pernah ada cerita bagus ya? Dari orang bertato yang umroh ya, pernah umroh haji atau umroh lupa saya, dari Jogja. Oh, Bobsik. Bobsik namanya. Bobsik. Itu juga sekolah di sini juga. Di sekolah panjenengan juga. Ya, sekarang diisi ya, Pak ya. Kalau diketik di Google namanya apa? BOB, Bobsik, Bob sakit. BOB, SICK. CK. Oh, Bob sakit. Bobsik. Beliau full tubuhnya Full sampai muka-mukanya. Allah. Sepertinya sampai alat vitalnya juga. Lidahnya, Lidahnya kurang paham, kayaknya mata malah. mata, Mata. di dalam retinanya. Di yang putih ini. Allah. Bagaimana dia menahan rasa sakit itu? Itu bukan katanya sih itu trennya sekarang di mata, tren sekarang di mata. Dan itu disuntikkan. Ya kalau gagal juga fatal lah, bisa buta. Berupa gambar. Kayaknya cuma hitam. Ya. Bobsik sampai mata ya. Sepertinya ya, sepertinya loh. Semua full, tubuh, telinga juga semua. Iya, Dan dia umroh. Bagaimana ceritanya dia umroh? kurang paham saya. Kurang paham. Kurang paham. Insya Allah nanti kita hadirkan ke sini. Oh, masya Allah, alhamdulillah. Dengan senang hati. Insya Allah. Tolong kapan kalau ke Jogja, tolong diajak. Insya Allah. Nggih. Begitu. Pengalaman karena tato juga unik, bikin histeris. Di Arab Saudi sana bikin histeris. Dia. Saya. Oh. Gimana ceritanya? Jadi karena umroh tadi gagal, berangkat Februari ya jadinya. Ya. Dari awal sudah saya persiapkan, saya lengan panjang terus. Saya tidak pakai kaos seperti ini. Semua saya siapkan. Lengan panjang, baju koko lengan panjang, terus gamis juga lengan panjang. Dari keberangkatan saya ke Jogja sampai Jakarta sampai ke Saudi, tidak ada yang tahu saya bertato. Oh. Jamaah ibu-ibu pun nggak ada yang tahu. Bahkan teman satu kamar saya pun nggak ada yang tahu karena saya ganti pakaian di kamar mandi. Ya. Nah setelah sampai Jeddah harus berihram, Oh iya, berikhram. semua gambar saya terlihat dan saya sendiri juga nggak menyadari. Asal begitu saya keluar dari ruang ganti itu ketemu rombongan saya itu jadi satu ngumpul itu, semua pada histeris, bengong. Oh, apalagi ada logo salibnya. Iya, Masih logo salibnya. masih. Allahu Rabbi. Ya Allah, astagfirullah. Ini benar nggak Mas? Iya benar Bu. Jadi waktu panjenengan tawaf misalnya di Masjidil Haram, oh menjadi sorotan orang-orang ya. Iya, Dari berbagai negara manapun. iya. Karena Dan ada salib di situ iya. punggung kan? kacamata berbeda-beda juga itu tadi ya. Oh, ya. Memang orang bertato yang umroh itu Indonesia sudah beberapa, sudah banyak ya. Cuman waktu itu di jadwal itu saya tidak menemui orang bertato dan hanya saya sendiri. Jadi saya seperti barang antik di sana.
Jadi tontonan semua orang di sana. Ya. Sampai pas tawaf di belakang saya itu ada yang garuk-garuk tato saya. Oh. Sampai akhirnya saya Apa ini palsu atau asli kan gitu kan mungkin ya? iya, itu Nggak juga percaya. ternyata tato ini mengganggu ibadah saya waktu itu. Saya jadi nggak fokus. Karena mengganggunya? Ya mengganggunya nggak nyaman dilihat orang seperti itu kan. Kanan kiri ngelihat, depan belakang ngelihat, ya. Jadi Berbagai persepsi ya. iya kadang Ka'bahnya nggak dilihatin, tato saya yang dilihat. Salib lagi ya. Iya. Ini orang mana atau gimana lah pemikiran. Dan di Masjid Nabawi itu sempat saya diharam-haramkan. Iya sama orang Arab langsung. Diharamkan. Iya. Diharamkan masuk? Enggak, itu malah pakai lengan panjang, cuman agak kebuka sedikit. Itu pas nunggu sholat mau masuk waktu sholat kan kita nunggu azan. Di samping saya sebelah kiri itu ada orang Arab liatin saya. Saya kerasa kalau saya itu dilihat itu saya terasa. Begitu saya menoleh gini langsung diharam-haramkan karena saya bertato. Masya Allah, antum batil, antum haram. Pokoknya marah-marah haram gitu kan. Dan saya nggak tahu apa yang diucapkan karena saya di samping saya ustadz pembimbing saya, ustadznya langsung ditengahi sama si ustadz ini. Dijelaskan kalau ini mu'alaf dan ditato sebelum masuk Islam, kamu tidak boleh menghakimi, apalagi dia sekarang sudah Muslim. Seketika itu orang itu minta maaf dan bahkan saya sampai diciumi. Menyesal dia dengan ucapannya memaki-maki saya, padahal saya nggak tahu apa yang diucapkan. Ya intinya minta maaf dan saya didoakan, yang saya tangkap semoga kamu istiqomah. Masya Allah. Ya memang orang tidak boleh menghakimi orang lain dengan secara visual saja ya. Nggak bisa, nggak boleh itu. Jadi kita harus memberikan penghormatan kepada orang lain apapun yang terjadi. Bisa jadi orang itu adalah 180 derajat ya dari apa yang kita pikirkan. Begitu. Masya Allah. Ini sekarang salibnya sudah hilang total ya? Mulai memudar. Belum 100% hilang ya? Belum. Tapi perlu proses lagi untuk penghapusan. Iya. Ini juga kalau karena ini gambarnya makhluk hidup, harus paling enggak bagian mata yang harus dihilangkan. Iya. Saya punya saudara. Itu beliau kan seniman juga, arsitek ya. Ahli menggambar, konstruksi dan lain sebagainya. Sehingga lingkungannya adalah lingkungan seni ya. Betul apa kata jenengan tadi itu. Kawan-kawannya itu semua bertato, tinggal kamu tok. Akhirnya terbawa. Ayo kamu tak tato gitu. Ayo kamu saya tato, dipaksa sama teman-teman yang lain karena kan kumpulannya ya itu ya. Jadi orang kan sesuai dengan temannya kan begitu. Karena dia terpaksa, karena dipaksa terus oleh temannya, sehingga dia bilang, aku mau ditato tapi syaratnya satu, apa? Aku dewe sing gambar, yang rancang gitu loh. Engkau tatun wis, nanti tatun gitu kan. Hanya dirancang sendiri sama dia. La ilaha illallah gitu kan. Satunya Muhammadur Rasulullah. Ditato sama temannya. Ditato sudah yang kanan ya, la ilaha illallah begitu. Terus begitu Muhammadur Rasulullah sudah ditato juga, dia baru sadar, tak gitu kan. Ini kan kalimat thayyibah ya. Ini kan kalimat apa ya? Enggak sopan ya. Masuk kamar mandi ada, baru sadar dia. Langsung dihapus itu apa ya, di perut gitu kan. Di bahasa Indonesianya itu di perut itu apa ya, di bahasa Jawa kan di perut, di apa ya, ditekan sehingga sampai keluar kan gitu kan. Mumpung masih belum kering ya. Kemudian dan ini terhapus, masih ada sisa tapi ini yang masih permanen.
la ilaha illallahnya. Dia berusaha ingin menghapusnya tersebut, menghapus tato tersebut karena tapi ya sudah, dia berkonsultasi kepada kiai-kiai. Ya sudah, mau gimana lagi kan? Sudah, ya anggaplah ini sebagai sesuatu yang sudah terlanjur terjadi, begitu barangkali. Saya juga belum lama barusan menghapus tulisan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Di mana? Orang Magelang. Enggak, saya menghapus orang Magelang. Minta tolong untuk dihapuskan tatonya, ternyata tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Gitu barangkali. Ini obrolan yang luar biasa ya. Mulai jam berapa tadi? Wah, ini saya nggak terasa betul ini. Sudah sekian jam. Kurang lebih 2 jam ya. 2 jam kita berkomunikasi ini, sharing-sharing. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di event berikutnya. Mudah-mudahan bisa bawa ini Pak Bobsik ya ke sini ke depan. Insyaallah. Terima kasih kami sampaikan jazakumullah khairan katsira. Semoga antum menjadi pribadi muslim yang istiqamah. Amin. Sakinah mawaddah warahmah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.